Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih yang dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita memulai doa malam kita pada malam hari ini. Kita mau satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kesempatan yang indah ini Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama menaikkan pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Berkati kami dari awal pertengahan hingga acara doa malam pada hari dalam nama Tuhan. Amin. Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
bersatu hati, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa, menaikkan syukur sembah kami ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian renungan dari firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah apapun yang akan disampaikan semuanya sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kembali malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam doa malam minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana seorang Hana dapat mengatasi setiap pergumulan yang ada, bagaimana seorang Hana dapat mengatasi setiap persoalan hidup yang ada. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar. Kita akan bersama-sama melihat dari salah satu tokoh Alkitab yang saya dengarkan juga. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 16. 1 Raja-Raja pasal ke-17 ayat 1 sampai 16. Saya bacakan untuk kita semua. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dan janda di Sarfat. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda mengumpulkan kayu api. Ia bersuruh kepada perempuan itu, katanya,
cobalah ambil bagiku sedikit air supaya aku minum. Itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan Elia, maka perempuan itu dan dia sekarang beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari tokoh Elia. Banyak kesaksian hidup, banyak pengalaman yang dapat kita ambil dari seorang tokoh Elia. Elia adalah seorang nabi di kerajaan Israel Utara pada saat itu, pada zaman pemerintahan Raja Ahab. Ahab bin Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa. Raja Yehuda atau biasa disebut kerajaan Israel Selatan. Kita bisa melihat sejarah bagaimana Israel dibagi menjadi Israel Utara dan Selatan. Sebelumnya, raja pertama di bangsa Israel ada Saul. Raja pertama di bangsa Israel ada Saul, kemudian turun ke Daud. Setelah Daud ada Salomo. Nah, setelah Salomo meninggal di 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang ke-28, turunlah raja anaknya Salomo, yaitu Rehobeam. Dan ketika itu Rehobeam didatangi beberapa rakyat Israel, mereka minta untuk diringankan bebannya. Tetapi Rehobeam tidak mengindahkan, Rehobeam tidak mendengarkan kata-kata tua-tua Israel pada saat itu yang hidup bersama-sama dengan Salomo pada saat Salomo hidup. Rehobeam mendengarkan muda sebayanya. Dia tidak mengindahkan, dia tidak mendengarkan orang-orang yang sudah berpengalaman saat itu. Tapi dia malah mendengarkan setiap kata-kata dari anak-anak muda sebayanya pada saat itu. Dan sehingga Rehobeam tidak mendengarkan permintaan rakyat Israel. Jadi demikianlah mulanya ada kerajaan Israel Utara, kerajaan Israel Selatan. Dan pada saat Rehobeam tidak mendengarkan permintaan rakyat Israel pada saat itu untuk meringankan bebannya, malah Rehobeam waktu itu memberatkan setiap tugas untuk rakyat Israel. Rakyat Israel mengangkat satu raja waktu itu, yaitu Yerobeam. Rehobeam memegang kerajaan Israel Selatan, sedangkan Yerobeam memerintah atas seluruh tanah Israel, bisa disebut juga kerajaan Israel. Jadi disitulah ada Ahab, ada Asa. Nah, kalau kita tarik sampai Raja Ahab dari Yerobeam sampai Asa, dari Yerobeam sampai Ahab, di situ ada banyak sekali raja-raja. Dari Yerobeam turun ke Nadab, turun ke Baesa bin Ahia, turun ke Ela, dari Ela turun ke Zimri, dari Zimri turun ke Omri, dari Omri pada zaman Omri terbagi menjadi dua, ada Tibni dan juga Omri. Tetapi karena memang pasukan Omri terlalu kuat, makanya Omri tetap menjadi raja pada saat itu. Dan setelah Omri turunlah Ahab, dan
Inilah kisah yang kita akan sama-sama dengarkan malam hari ini. Kisah seorang Elia yang melayani pada zaman Raja Ahab waktu itu. Dari zaman Yerobeam sampai Ahab, kalau kita melihat, kalau kita baca di kitab 1 Raja-Raja dari ayat yang setelah Salomo turun ke anaknya sampai ke Ahab, kita bisa melihat raja semuanya dari yang Nadab, Baesa, Ela, terus ada Omri, ada sampai Ahab. Semua raja-raja yang kita pelajari di situ, yang kita baca di situ, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah lakunya ikut-ikutan Yerobeam. Dan menurut dosa Yerobeam sehingga mengakibatkan orang Israel juga berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita baca dosa yang dilakukannya yaitu menyembah Baal, menyembah berhala. Sampai pada zaman Ahab. Dan malam ini kita mau bersama-sama melihat, kita mau bersama-sama belajar seorang nabi Tuhan yang taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kita mau melihat seorang nabi Elia yang taat melakukan perintah Tuhan. Apa yang dilakukan Elia bukan perkara yang mudah pada saat itu. Apa yang dilakukan Elia bukan perkara yang gampang saat itu. Elia dengan berani menemui Raja Ahab. Dengan kata lain, Elia harus menyampaikan nubuat kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Menyampaikan nubuat kepada orang yang tidak mau tunduk. Dia percaya kepada Allah tapi tidak mau tunduk. Apa yang dilakukan Elia adalah sesuatu ya kalau zaman sekarang adalah tindakan nekat. Tuhan memerintahkan Elia untuk menyampaikan hal tersebut kepada Raja Ahab. Dan dengan gagah berani, dengan berani, Elia menemui Ahab dan menyampaikan pesan tersebut. Pesan tersebut ada di ayat pertama, di pasal yang ke-17. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dengan berani Elia mengatakan hal seperti itu kepada Raja Ahab. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, Raja Ahab ini adalah suami dari Isabel, anak dari Etbal, raja orang Sidon. Dan ketika Bapak Ibu Saudara membaca ayat selanjutnya di situ, ketika Isabel tahu bahwa dewa-dewa Baal sudah dihempas semuanya, Elia merasa ketakutan. Elia pergi. Dan apa yang dilakukan Elia menemui Raja Ahab adalah sesuatu yang nekat kalau kita baca malam hari ini. Dari kisah Elia dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 yang sudah kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-16 malam hari ini, kita dapat mengambil pelajaran, pengalaman atau kesaksian hidup dari tokoh Elia. Yang pertama, di situ dikatakan di ayat yang ketiga, pergilah dari sini, jalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Elia diperintahkan Tuhan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Dan di ayat yang ke-5, lalu ia pergi dan melakukan seperti pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Pengalaman hidup, kesaksian hidup, pelajaran yang dapat kita ambil dari tokoh Elia yang pertama itu. Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Pada saat Elia menyampaikan firman tentang hukuman, di sana dikatakan sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Terus Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tuhan memakai burung gagak
untuk membawa makanan, untuk memberi makan Nabi Elia. Pada waktu pagi dan Gagak membawa roti dan daging untuk Nabi Elia. Dan dia bisa minum dari air sungai Kerit tersebut. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi kondisi seperti ini, kalau kita juga belajar dari bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Setiap pagi bangsa Israel dapat memungut mana, roti tipis seperti sisik ikan yang rasanya manis seperti madu. Tuhan mengirimkan burung puyuh. Kita bisa melihat Tuhan memakai burung-burung makanan. Pada waktu pagi dan pada waktu petang, burung-burung tersebut membawa roti dan daging untuk Elia. Kita belajar bersama-sama malam hari ini. Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Di tengah situasi kondisi yang tidak memungkinkan, di tengah situasi kondisi yang seperti ini. Cara untuk menolong keluar dari setiap pergumulan kita, mengatasi setiap pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tadi melihat urutan dari raja-raja pertama di Israel. Ada Saul, Daud, Salomo. Ketika kita baca di bagian Salomo, di situ kita bisa melihat bagaimana hikmat yang diberikan Tuhan untuk Salomo. Ada satu ayat di situ dikatakan, saya lihat dulu di ayat yang keberapa. Di ayat 12 pasal yang lakukan sesuai dengan sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang seperti engkau. Sebelum Salomo tidak ada orang seperti Salomo, dan setelah Salomo tidak ada orang yang seperti Salomo. Hikmat dari Tuhan, hikmat pengertian yang dari Tuhan. Tapi hari-hari ini kita belajar, kita mau juga Tuhan tetap memberikan hikmat untuk setiap kita. Di tengah situasi seperti ini, pergumulan kita seperti ini, Tuhan memberikan hikmat untuk kita. Kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berdoa. Sungguh-sungguh di bawah kaki Tuhan. Jangan karena sedang kondisi seperti ini, kita sungguh-sungguh. Kita serius. Tapi ketika Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, kita biasa-biasa saja. Kita belajar dari Hana minggu lalu. Hana mempunyai komitmen untuk berdoa. Dan untuk kita pun, kita harus tetap komitmen. Dalam situasi apapun, Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Dan pada saat ketika situasi yang tidak menentu, situasi yang tidak menjanjikan, kita harus tetap berdoa. Tuhan memberikan hikmat pengertian untuk setiap kita, kita belajar. Kita belajar dari Nabi Elia. Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Dan pengalaman, pelajaran, kesaksian hidup dari Nabi Elia yang dapat kita ambil pada malam hari ini yaitu yang kedua. Tadi yang pertama, Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Dan yang kedua, taat mendatangkan berkat. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 saja. Kalau perikop yang kedua itu selesainya sampai ayat yang ke-24. Tapi Bapak Ibu Saudara baca sampai ayat yang ke-16. Di situ kita bisa melihat ketaatan seorang Elia. Yang pertama Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk bersembunyi.
Itu yang kedua. Yang pertama, menghadap Raja Ahab untuk menyampaikan hukuman yang akan diterima. Di ayat yang pertama, tidak akan ada hujan kalau tidak kukatakan. Ya. Bahasanya di situ, kecuali kalau kukatakan. Dua, Nabi Elia taat melakukan perintah Tuhan, bersembunyi di tepi sungai Kerit. Dan yang ketiga, Nabi Elia taat untuk pergi ke Sarfat. Di ayat yang ke-9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Asal kita taat, percayalah, Tuhan akan memberkati setiap kita. Kalau kita taat, percayalah, ketaatan tersebut akan mendatangkan setiap berkat untuk kita. Elia taat menjabarkan firman kepada Raja Ahab. Elia taat pergi ke sungai, ke tepi sungai Kerit. Elia taat pergi menemui setiap ketaatan Elia, di situ mendatangkan berkat untuk Elia. Malam hari ini kita mau belajar taat kepada Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkatnya ke atas kita. Ketaatan Elia yang kedua, ketika Elia pergi ke tepi sungai Kerit, Tuhan memerintahkan burung-burung gagak. Saya sempat mendengar beberapa teman yang berkata, burung gagak itu bagi manusia itu mendatangkan celaka. Enggak tahu benar atau enggak tahu itu karena suaranya, enggak tahu suaranya itu yang gimana. Tapi di sini kita bisa melihat burung gagak yang bagi manusia mendatangkan celaka bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat untuk Nabi Elia. Nabi Elia taat ke tepi sungai Kerit. Tuhan mencurahkan berkatnya. Tuhan mengirimkan makanan melalui burung-burung gagak pada saat itu. Ketika Elia taat pergi menemui janda Sarfat, Tuhan memberkati Elia secara luar biasa. Bahkan Tuhan pun memberkati janda yang ada di Sarfat. Berlimpah-limpah, berkali-kali lipat. Bukan hanya saja Elia yang diberkati Tuhan, tapi janda di Sarfat pun diberkati Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, di situ anak dari janda Sarfat meninggal, tapi di situ Elia memohonkan supaya anak itu hidup kembali. Dan anak itu hidup kembali dengan cara yang ajaib. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, di situ Elia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini di dalam tubuhnya. Berkat kehidupan pun diterima janda Sarfat tersebut. Tidak hanya tepung dan minyak yang tidak akan habis, yang tidak habis-habis, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu yang tidak berkurang. Tapi janda Sarfat tersebut mendapatkan berkat kehidupan. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi kondisi seperti ini, ketika kita melihat, ketika kita mendengarkan, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang bisa dikatakan kita merasakan kita lebih beruntung daripada orang tersebut. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk memberkati orang tersebut. Taatlah, walaupun situasi kondisi yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin dengan keterbatasan yang ada, digerakkan untuk memberkati setiap saudara ataupun orang yang Bapak Ibu Saudara ingin berkati, taatlah, dengarkan. Karena ketaatan mendatangkan setiap berkat. Bahkan ketaatan kita dalam kita berdoa, dalam kita membaca kebenaran firman Tuhan, mendatangkan setiap berkat untuk kita. Tidak hanya kita taat
untuk berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan, kita pun taat melakukan perintah Tuhan, mengasihi sesama kita, menolong sesama kita yang lebih membutuhkan. Belajar taat. Belajar taat. Karena taat mendatangkan setiap berkat untuk kita. Dua pelajaran, dua pengalaman hidup, kesaksian hidup dari Nabi Elia yang dapat kita ambil malam hari ini. Sama-sama kita pelajari malam hari ini. Yaitu yang pertama, Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Dan yang kedua, taat mendatangkan berkat. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Engkau baik Tuhan, teramat baik dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami belajar ya Bapak, bagaimana kami harus berserah sepenuhnya kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau punya banyak cara untuk menolong setiap kami. Tuhan punya banyak cara untuk menolong anak-anak-Mu. Dan kami percaya bahwa setiap ketaatan kami dapat mendatangkan berkat untuk anak-anak-Mu ya Bapak. Untuk setiap kami, ketaatan mendatangkan berkat untuk setiap kami. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami ya Bapak. Di tengah situasi pandemi virus corona seperti ini, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang berjuang sebagai tenaga medis. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Engkau juga memberkati setiap pemimpin kami dari presiden sampai yang memberkati ya Bapak. Setiap kebijakan-kebijakan yang diambil biarlah itu semua yang daripada-Mu Tuhan. Malam hari ini ya Bapak, kami juga berdoa untuk setiap ketua BPH, pengurus BPH, ketua BPD Jateng dan DIY. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala dan staf di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Yonatan, Engkau yang memberikan kesehatan berlimpah-limpah untuk Pak Yonatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Antipas sekeluarga, Engkau yang memberkati pelayanannya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan untuk Pak Antipas dan semua keluarganya Tuhan melayani Engkau ya Bapak di tempat ini. Kami juga berdoa untuk Pak Paulus dan keluarga, Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk Pak Paulus dan keluarga melayani Engkau ya Bapak. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, pengerja-pengerja di tempat ini, staf pengembalaan di tempat ini Tuhan, Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan, kesehatan ya Bapak, untuk melayani di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini ya Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GBI Sokit. Engkau memberkati Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi virus corona seperti ini Tuhan. Apapun yang akan menjelang new normal Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan Tuhan, Tuhan buat semuanya berhasil. Engkau berikan kesehatan yang lemah, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang merasakan lemah tubuh, Engkau yang pulihkan ya Bapak. Terima kasih. Secara khusus malam hari ini kami berdoa untuk Pak Memen Tuhan. Engkau yang menyembuhkan ya Bapak, Engkau yang memberkati Pak Memen Tuhan. Engkau yang mencurahkan berkat-Mu untuk Pak Memen ya Tuhan. Malam hari ini ya Bapak, kami mohon Tuhan mengalir atas hidup Pak Memen, atas tubuh Pak Memen Tuhan, sehingga Pak Memen dapat pulih, sembuh ya Bapak seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapak, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di bangku PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan Tuhan yang saat ini sedang online. Engkau yang memampukan mereka, Engkau yang menyanggupkan mereka Tuhan memahami setiap materi yang disampaikan melalui online ya Bapak. Baik melalui teknologi yang ada Tuhan. Engkau yang memberkati, memberikan hikmat, kepandaian, kecerdasan, hikmat, pengetahuan yang daripada-Mu untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah seruan doa kami Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Inilah seruan doa kami akhiri ibadah doa malam kami malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.